Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anggun Gita Pertiwi dengan NPM P2131111911 dari kelas D4 A. Di sini, saya akan melakukan konseling gizi mengenai penyakit diabetes mellitus untuk mengambil nilai ujian praktikum mata kuliah konseling gizi. Berikut adalah kasusnya. Selamat siang, Ibu. Ya, Ibu, selamat siang. Silakan duduk. Baik, terima kasih, Bu. Mohon maaf, ini dengan siapa ya, Bu? Oh iya, perkenalkan, saya dengan Nanda. Ibu boleh panggil saya dengan sebutan Ibu Nanda, boleh. Baik, Ibu Nanda. Perkenalkan, nama saya Anggun Gita Pertiwi, ahli gizi yang sedang bertugas di rumah sakit ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nanda? Halo, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu. Saya. Bagaimana dengan Ibu? Baik, saya juga baik, Ibu. Ibu Nanda datang ke sini sendiri atau ditemani, Bu? Oh, kebetulan saya datang sendiri, Ibu, ke sini. Oh, baik, Ibu. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini Bu, saya ke sini atas rujukan dari dokter karena saya didiagnosis oleh dokter menderita diabetes mellitus. Oleh karena itu saya dirujuk untuk konseling dengan ahli gizi bagaimana dengan gizi saya untuk penyakit diabetes ini. Seperti itu Bu. Baik, Ibu. Apakah saya boleh lihat hasil rujukan dari dokternya, Bu? Oh iya boleh, sebentar ya Bu. Baik, Ini Bu, Ibu. silakan. Ya, terima kasih, Bu. Saya baca sebentar ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Baik, Ibu. Setelah saya lihat, berdasarkan hasil rujukan Bu Nanda, menurut diagnosa dokter, Ibu Nanda ini menderita diabetes mellitus. Dikarenakan kadar gula darah yang sering meningkat akhir-akhir ini. Sehingga Ibu Nanda menjadi drop, lemas, serta pusing. Dengan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hemoglobin Ibu 12,2, leukosit Ibu 12.000, kemudian trombosit Ibu 208.000, dan gula darah sewaktu Ibu 328, serta ureum Ibu 35, kreatinin Ibu 0,9, albumin Ibu 0,4, dan HbA1c Ibu 8,7%. SGOT Ibu 24, SGPT Ibu 25. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis, tekanan darah Ibu 143 per 87. Nadi Ibu 88 kali per menit. Kemudian RR Ibu 18 kali per menit. Suhu Ibu 36,5 derajat Celcius. Maka dari itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dari laboratorium, rumah sakit didapatkan beberapa hasil, yaitu gula darah sewaktu, HbA1c Ibu, leukosit pasien tinggi. Kemudian hemoglobin, trombosit, serta kreatinin, begitu juga dengan SGOT dan SGPT Ibu, serta albumin pasien normal ya Bu. Kemudian untuk tekanan darah pasien ini tergolong hipertensi ya Bu, yaitu mencapai 143 per 87. Nah, dari hasil pemeriksaan suhu, nadi, serta respirasi tergolong normal ya Bu, dan telah dilakukan injeksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah menuju normal. Apakah Bu Nanda sebelumnya pernah melakukan konseling gizi, Bu? Oh, seperti itu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling. Jadi ini untuk pertama kalinya saya melakukan konseling gizi seperti ini. Mohon maaf sebelumnya jadi saya terlihat sedikit grogi. Baik, Bu Nanda. Ibu Nanda tidak perlu grogi karena sekarang di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja, Bu. Kita akan sama-sama mendiskusikan mengenai masalah gizi yang berhubungan dengan penyakit yang Ibu derita untuk menemukan solusi atau alternatif mengenai masalah gizi yang berhubungan dengan penyakit yang diderita Bu Nanda. Jadi, Ibu Nanda tenang saja, anggap saja saya sebagai teman curhat untuk Ibu menceritakan hambatan atau halangan Ibu dalam masalah penyakit Ibu. Nah, gitu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Jadi bagaimana selanjutnya Ibu? Baik Ibu, selanjutnya kita akan memulai
atau melakukan konseling gizi untuk pertama kalinya ya Bu. Semua yang dibicarakan akan saya jaga Bu kerahasiannya. Nah, proses konseling gizi ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan ya Bu. Di sini kita akan melakukan pengkajian gizi serta penetapan diagnosis gizi dan implementasinya. Namun, apabila di akhir sesi ada yang perlu dibicarakan lagi, saya akan memperpanjang sesi konseling ini. Nah, di sini saya berharap Ibu bersedia untuk bekerja sama untuk mencapai keberhasilan proses konseling ini. Sebelumnya, apakah Bu Nanda bersedia dengan durasi konseling ini, Bu? 30 menit ya, Bu ya? Iya, Ibu. Boleh Ibu, silakan, saya bisa. Kebetulan hari ini saya juga sedang free, jadi boleh kita mulai sekarang. Ya, baik Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, apakah Ibu sudah tahu mengenai informasi tentang penyakit diabetes, Bu? Ya, yang saya tahu, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter juga, bahwa penyakit diabetes ini merupakan akibat dari hasil kadar gula darah yang tinggi ataupun rendah, seperti itu ya Bu ya? Ya, betul Bu. Nah, baik saya akan jelaskan sedikit tentang diabetesnya ya Bu. Untuk diabetes ini merupakan penyakit gangguan metabolik yang terjadi secara kronis atau menahun yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula, glukosa, kemudian karena juga tubuh ini tidak mempunyai hormon insulin yang cukup akibat gangguan pada sekresi insulin. Nah, hormon insulin yang tadi tidak bekerja itu sebagaimana mestinya atau keduanya. Nah, diabetes mellitus ini, Bu, yang tidak terkontrol dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti kerusakan mata, ginjal, pembuluh darah, saraf, dan jantung. Jadi, oleh sebab itu, diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang kronis, Bu, yang sangat perlu diperhatikan dengan serius. Oh, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa faktor pendukung penyakit ini sendiri karena kadar gula darah saya yang kurang terkontrol, seperti itu. Baik, iya Bu. Tapi Ibu Nanda tidak perlu takut atau khawatir ya Bu, karena tujuan kita ini melaksanakan konseling gizi ini agar kita bersama mencari solusi atau alternatif untuk permasalahan gizi terkait dengan penyakit yang Ibu derita. Nah, kita di sini juga akan mendiskusikan Bu pola makan yang tepat untuk Ibu Nanda. Saya harap Bu Nanda dapat mengikuti anjurannya ya Bu. Baik, Ibu. Ya baik Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya Bu, Ibu kapan ya terakhir kali melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Coba sebentar saya ingat-ingat dulu ya Bu. Kayaknya sih kurang lebih 2 bulan yang lalu deh. Waktu itu saya pada saat konsultasi ke dokter, di situ saya terakhir pengecekan tinggi badan dan berat badan. Baik Seperti Ibu, saya akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan Ibu lagi ya. Baik, boleh. Silakan Ibu bisa berdiri di sebelah kanan. Dimulai ya Bu pengukurannya. Silakan naik ke atas timbangan Bu. Baik, sudah Bu. Berat Bu Nanda untuk saat ini 76 kilo ya Bu. Selanjutnya untuk pengukuran tinggi badan ya Bu. Bu Nanda bisa berdiri Bu di sebelah kiri saya. Ya, baik. Dimulai ya, Bu, pengukuran tinggi badannya. Ya, silakan. Sudah, Ibu. Untuk saat ini, tinggi badan Ibu 156 cm ya, Bu. Oh, ya. Ya, baik Ibu, silakan duduk kembali. Tadi berat badan saya 76 ya? Iya, Ibu, 76 kilo. Dan berarti berat badan saya naik ya, karena 2 bulan yang lalu saat pengukuran berat badan, saya masih 66 kilo loh. Berarti sekarang saya naik ya? Baik, iya Ibu. Dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan ini, status gizi Bu Nanda sudah dalam kategori obesitas 2. Tetapi kita harus menurunkan berat badan Ibu hingga mencapai berat badan ideal yaitu 50,4 kg. Kita lakukan secara perlahan ya Bu untuk mencegah kenaikan berat badan berlebih lagi. Hal tersebut ini merupakan salah satu nih Bu gejala penyakit diabetes mellitus. Oh gitu. Oke, baik Bu. Jadi bagaimana selanjutnya Bu? Baik. Lalu terkait dengan makanan yang Ibu konsumsi sehari-hari, biasanya itu Ibu masak sendiri atau ada asisten rumah tangga ya Bu?
Oke, kalau untuk sarapan atau makan pagi memang saya selalu masak, tapi untuk makan siang dan malam atau sore seperti itu ya, saya kalau masaknya tergantung situasi kondisi juga gitu. Kadang saya masak, kadang saya juga bisa membeli gitu karena saya juga kan bekerja juga. Jadi kadang kalau sudah lelah, ya saya lebih memilih membeli makanan seperti itu. Baik, Bu. Kalau saya boleh tahu, apakah ada keluhan dan gejala lain yang dirasakan Ibu saat ini? Keluhan gejala ya, saat ini sih saya masih kondisi normal ya, cuman sedikit-sedikit sih kayak mulai merasakan lemas, pusing gitu, dan lebih sering ngantuk sih ya, kayak gitu. Baik, seperti itu ya, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pengkajian riwayat makan Ibu sebulan terakhir ini ya, Bu. Oh ya Dimulai boleh. dari makanan pokok atau karbohidrat. Makanan apa yang sering Ibu konsumsi, Bu? Contohnya seperti nasi, kentang, singkong. Itu biasanya Ibu mengkonsumsi berapa kali, Bu, dalam sehari, seminggu, atau sebulan? Oh iya, kalau saya untuk makanan pokok itu saya lebih nasi ya, orang Indonesia lebih kuat makan nasi ya Bu ya. Iya, Kalau Ibu. singkong sebentar lewat gitu. Jadi untuk makan nasi sendiri biasanya 2 sampai 3 kali sehari. Nah, kadang-kadang juga saya makan mie instan seperti itu ya, atau mie-mian itu biasanya kurang lebih ya 2 kali seminggu adalah saya makan mie-mian seperti itu. Baik, Ibu. Kalau untuk lauk hewaninya, Bu, makanan apa yang Ibu sering konsumsi seperti ayam, daging, telur, ikan, dan yang lainnya? Waduh, kebetulan saya nih pemakan segalanya ya Bu ya. Ah, Jadi saya sering makan semuanya seperti daging itu bisa kurang lebih seminggu bisa 2 kali. Kalau ikan bisa 3 kali seminggu. Kalau ayam itu lebih sering lagi tuh karena saya suka banget sama ayam. Jadi bisa 5 kali dia seminggu saya makan ayam tuh. Gitu Bu. Gimana tuh Bu? baik, Bu. Kalau untuk lauk nabatinya, Bu, seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan, Bu? Tempe tahu ya? Coba sebentar ya. Kalau tempe tahu itu cukup sering makan juga sih, tapi nggak terlalu banyak ya. Kurang lebih 2 sampai 3 kali lah Bu dalam sehari itu. Baik, Ibu. Kalau untuk sayuran dan buah-buahannya, Bu, bagaimana? Apakah sering mengkonsumsi? Ya, saya sayur dan buah-buahan masih konsumsi ya. Untuk sayuran itu 2-3 kali juga sehari. Kalau untuk buah-buahan biasanya itu saya lebih sering bikin jus. Di konsumsinya itu sekitar 5 kali semingguan deh. Pasti ada minum jus. Baik, Ibu. Untuk konsumsi jajanan asin, gurih, dan manisnya bagaimana, Bu? Apakah sering mengkonsumsi? Nah, ini nih Bu nih yang nggak bisa saya kontrol nih. Jadi saya masih sering jajan-jajan makanan seperti itu yang gurih-gurih ya. Itu bisa 2 sampai 3 kali sehari. Kalau untuk minuman-minuman manisnya itu, aduh susah tuh Bu, teh boba-boba begitu. 3 sampai 5 kali masih ada tuh seminggu tuh Bu. Ya, baik, Ibu. Pengkajian makan riwayat makannya telah selesai ya, Bu. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi food recall 24 jam ya, Bu. Nah, food recall ini tujuannya untuk mengetahui asupan zat gizi dari makanan dan minuman yang Ibu konsumsi dalam satu hari, Bu. Jadi hari kemarin dari pagi Ibu setelah bangun tidur hingga malam hari sebelum Ibu tertidur. Jadi, apakah Oh Ibu iya. Nanda paham sampai sini, Bu? Ya oke. Baik Ibu, saya paham. Baik, langsung dimulai saja ya, Bu. Kalau boleh tahu, Oke. kemarin pagi Ibu bangun jam berapa ya, Bu? Kalau untuk bangun pagi, saya biasanya jam 5 sudah bangun Ibu. Baik, Ibu. Sewaktu Ibu bangun tidur, apakah Bu Nanda ada mengkonsumsi sesuatu, Bu? Setiap bangun tidur, saya biasanya langsung minum air putih 1 gelas setiap bangun tidur itu. Baik, Ibu. Setelah minum air putih, apakah ada yang Ibu konsumsi lagi, Bu? Enggak sih Bu, saya nggak ada lagi. Saya langsung masak untuk sarapan keluarga ya. Setelah saya masak langsung baru saya bisa sarapan seperti itu. Baik, seperti itu, Bu. Untuk sarapannya itu, Ibu mengkonsumsi apa saja ya, Bu? Dan kira-kira itu jam berapa ya, Bu, selesai masaknya? Sarapan jamnya itu kurang lebih 1 jam ya saya masak. Jadi jam 6 itu saya udah sarapan.
Itu nasi, ikan teri balado, tahu goreng, tumis toge, sama minum air putih. Baik, Ibu. Setelah itu, Ibu sarapan apa? Ada lagi, Bu, yang Ibu konsumsi? Coba sebentar ya. Habis itu kan saya lanjut merapikan ya, membersihkan rumah. Ketika sudah kegiatan selesai, biasanya saya bikin teh manis. Teh manis 1 gelas. Setelah itu jam 8-an, suami saya beli makanan dari pasar, ada kayak risol atau bakwan, jadi saya makan gitu. Baik, Ibu. Setelah itu, apakah ada yang Ibu konsumsi lagi, Bu? Ada Bu, kemarin anak saya mau jajan. Kebetulan saya suka nyemil kan. Tadi kan saya udah bilang ya Bu ya. Jadi saya titip tuh beng-beng, wafer nabati, kayak teh pucuk gitu saya nitip tuh Bu. Baik, Ibu. Untuk jajanannya itu kira-kira jam berapa ya, Bu? Waduh, jam berapa ya? Jam 10-an deh, jam 10 lewat kayaknya. Baik, Ibu. Lalu, Ibu makan jam berapa lagi ya, Bu? Makan berat ya. Iya, Ibu. Makan siang itu jam 12. Saya makan nasi, ayam goreng, telur balado. Aduh, banyak banget nih Bu, jadi saya jadi malu. Tempe goreng sama tumis kangkung. Baik, Ibu. Setelah makan siang, apa ada yang Ibu konsumsi lagi, Bu? Ada Bu. Jam 1 itu saya bikin jus mangga. Oh, baik. Setelah Ibu minum jus mangga, ada lagi, Bu, makanan yang Ibu konsumsi? Hmm, apa ya, habis itu kan saya tidur siang ya, bangun jam 3:30, terus saya lapar habis tidur. Terus saya coba pesen kebab jumbo yang beef cheese sama minuman boba tuh Bu. Aduh, enak banget tuh yang rasa hazelnut. Jadi saya beli, saya makan deh Bu. Baik, Ibu. Setelah makan di jam 4 sore itu, Bu, apa Ibu ada mengkonsumsi makanan lain, Bu, atau minuman lain? Nggak ada deh kayaknya, karena habis itu saya nyetrika sambil nonton, paling saya makan lagi tuh pas malam. Baik, Ibu. Nah, untuk makan malamnya, Bu, kira-kira itu jam berapa ya, Bu? Jam 7 deh kayaknya, jam 7-an malam saya makan. Saya pesan lagi ya, aplikasi online itu nasi bebek goreng pakai tahunya sama lalapan, minumnya jus naga deh. Ya, jus naga Bu. Ya, baik, Ibu. Nah, setelah makan malam ini, apakah Ibu ada mengkonsumsi makanan lagi, Bu? Oh iya, ada tuh pas lagi nonton TV. Nah, karena susah tidur, jadi saya lapar. Akhirnya masak Indomie pakai telur, Bu. Aduh, jadi saya banyak banget makannya ya. Masak Indominya itu kira-kira jam berapa ya, Bu? Aduh, udah malam banget tuh, Bu. Tuh kayaknya jam 10-an deh. Oh, baik, Ibu. Setelah itu, apakah Bu Nanda ada mengkonsumsi makanan lagi, Bu, setelah makan mie? Kayaknya sih udah ya itu aja. Paling habis makan mie ayam, minum air putih, udah sih. Baik, Ibu. Kemarin Ibu tidur jam berapa ya, Bu? Nah, jam 11 setelah saya makan baru saya langsung tidur. Baik, Ibu. Jika sudah tidak ada lagi, saya akan ulangi makanan yang Ibu konsumsi selama 1 hari kemarin ya, Bu. Boleh, silakan. Ya, baik. Makanan sehari kemarin Ibu Nanda, Ibu bangun pagi jam 5, setelah itu mengkonsumsi nasi, ikan teri balado, tahu goreng, dan tumis tauge. Setelah itu di jam 8 pagi Ibu Nanda makan bakwan, risol, sayur, dan teh manis. Dan di jam 10 itu Ibu Nanda mengkonsumsi bembeng, wafer Beng-beng, ya nabati, betul. dan teh pucuk. Nah, di makan siangnya ini sekitar jam 12, Ibu Nanda mengkonsumsi nasi, ayam goreng, tempe goreng, tumis kangkung, serta jus mangga. Nah, untuk selingan sorenya, Ibu Nanda ini mengkonsumsi kebab jumbo cheese yang beef ya, Bu, Iya, serta betul. minuman hazelnut choco boba. Nah, Hmm. pada jam sekitar 7 malam, Ibu Nanda ini mengkonsumsi nasi, bebek goreng, tahu goreng, lalapan, serta jus naga. Betul. Kemudian pada malam hari di jam 10 Ibu Nanda mengkonsumsi Indomie goreng dengan telur. Apakah masih ada yang kurang, Bu? Sudah Ibu, itu sudah semua, sudah cukup. Baik, Ibu.
sekarang saya akan menanyakan ukuran makanan yang Ibu konsumsi ya, Bu. Untuk di pagi hari, Bu Nanda setelah bangun tidur itu mengkonsumsi air seberapa banyak ya, Bu? Kalau untuk minum pagi saya biasa 1 gelas penuh, gelasnya itu yang ada pegangannya itu loh, Bu. Nah, itu 1 gelas itu. Baik, saya bantu dengan foto gelasnya ya, Bu. Boleh silakan coba. Baik, Ibu. Untuk dari foto gelas ini, kira-kira gelas yang Ibu pakai yang mana ya, Bu? Itu yang 320 mili ya, yang warna merah itu. Ya, itu sama tuh gelasnya tuh. Baik, Ibu. Untuk air putih yang Ibu konsumsi setelah bangun tidur sebanyak 320 mili ya, Bu? Iya, betul, Ibu. Kemudian Ibu sarapan mengkonsumsi nasi. Nah, kira-kira nasinya ini sebanyak apa ya, Bu? Kalau untuk nasi, saya makan nasi itu 2 centong nasi aja, Bu, nggak banyak-banyak kok. Untuk Gitu. centong nasinya, kalau di gambar ini menggunakan yang mana ya, Bu? Ya, untuk yang ini, Nah, kira-kira ini yang mana nih, Bu, ya, Bu? nih, yang gambar A. Baik, Ibu. Berarti Ibu Ya, mengkonsumsi nasi karena 2 centong, jadi totalnya sebanyak 100 gram ya, Bu? ya betul. Lalu setelah itu Ibu makan nasi dengan ikan teri balado. Nah, untuk ikan teri baladonya ini, Bu, kira-kira berapa banyak ya, Bu? Ikan teri balado 2 sendok makan. Kalau dari gambar ini, sendok makannya itu yang B. Jadi 2 sendok tuh, Bu, yang gambar B tuh. Baik, Ibu. Berarti untuk 2 sendok ikan teri baladonya kurang lebih itu sekitar 400 gram ikan ya, Bu, yang Ibu konsumsi. Oh iya, 400 gram itu ya. Oke. Iya, Ibu. Baik, selanjutnya kalau untuk tahu gorengnya Ibu, seberapa besar ya, Bu, atau berapa potong, Bu? 1 potong aja sih yang saya ambil, tapi dia lumayan tebal tahunya, Bu. Baik, Bu. Nah, Berarti untuk tahu gorengnya ini sekitar 50 gram ya, Bu? iya betul. Nah, lalu Ibu mengkonsumsi sayur, yaitu tumis tauge. Kira-kira tumis taugenya ini yang Ibu konsumsi berapa banyak ya, Bu? 3 sendok, Ibu. 3 sendok saja. Baik, Ibu. Berarti kalau digambar, ini yang mana ya, Bu? Nah, digambar. Ini, Bu, yang gambar sendok cuman gambar B ya. Jadi yang B 3 sendok gitu. Baik, Bu. Berarti untuk beras tumis taugenya karena Bu Nanda mengambil 3 sendok, totalnya jadi 30 gram ya, Bu? Iya, oke. Lalu untuk air putihnya ini sebanyak berapa mili ya, Bu? Oh, sama dengan gelas bangun tidur itu, yang tadi itu. Jadi air putihnya itu ukurannya sama 1 gelas seperti gelas bangun tidur. Oh, baik, Ibu. Setelah itu di jam 8 pagi, Ibu ada makan risol ya, Bu? Iya, Kira-kira betul. risol yang Ibu makan itu sebanyak apa ya, Bu? Risolnya saya makan 1 potong, ukurannya juga nggak terlalu besar ya. Baik, Ibu. Nah, jika dilihat dari gambar ini, Bu, kira-kira sebesar apa ya, Bu? Oh, ini ya risolnya. Ya, ya, kurang lebih seperti ini ya gambar ukuran risolnya. Baik, berarti kurang lebih Ibu ini mengkonsumsi risol 500, maaf Ibu, 50 gram ya, 50 Bu? gram. Iya, Baik. 50 gram. Ya, setelah itu untuk bakwannya, Bu, seberapa banyak ya, Bu? Bakwan, saya makan 1 bakwan juga, dia ukurannya sedang seperti yang biasa dijual-jual di pasar itu loh, Bu. Baik, Ibu. Untuk Ah, bakwannya ada sayuran seperti kol atau wortelnya, Bu? iya ada, tapi kayaknya sedikit aja deh, sedikit aja sayur-sayurnya tuh. Baik, apakah bakwan yang Ibu konsumsi seperti yang ada di gambar ini, Bu? Iya, kurang lebih nih sama nih Bu bakwannya. Baik, Ibu. Berarti untuk berak bakwannya ini yang berisikan kol dan wortel sebesar 50 gram ya, Bu? Oke. Kalau untuk teh manisnya, Bu, kira-kira seberapa banyak ya, Bu? 1 gelas bening yang kecil itu. Oh. Untuk ukuran gelasnya pada gambar ini yang mana ya, Bu? Itu Bu, yang di samping kanan gelas merah. Baik, Bu.
Untuk teh manis berarti Ibu mengkonsumsi sebanyak 185 mili ya, Bu? Ya. Ya, baik. Selanjutnya pada jam 10 itu Ibu ada mengkonsumsi beng-beng serta wafer Beng-beng. nabati. Nah, kira-kira berapa banyak ya, Bu, yang Ibu konsumsi? Baik, kalau untuk beng-bengnya saya makan 2 bungkus yang ukuran sedang. Kalau untuk wafer nabatinya itu saya makan 1 bungkus yang harganya 3 ribuan itu loh. Oh, baik, Nah, itu Ibu. Bu. Kemudian Ibu ada mengkonsumsi teh pucuk. Nah, teh pucuknya ini seberapa banyak ya, Bu? Itu 1 botol yang kecil. Nah, saya minum itu. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya itu ada makan siang. Nah, Ibu Nanda ini mengkonsumsi nasi ya, Bu. Kira-kira Betul. nasi yang Ibu konsumsi itu pada siang hari berapa banyak ya, Bu? Waduh, kalau makan siang nih agak banyak nih Bu. Jadi saya makan siang tuh 4 centong nasi, tapi jadi tingginya tuh ya lumayan sih. Gitu. Kira-kira nasinya ini seberapa banyak ya, Bu, kalau dilihat dari gambar yang Ini ya, ABC ini ya, ya, coba saya Ibu. lihat ya. Kayaknya gambar B deh Bu, kurang lebih segitu. Baik, Ibu. Berarti untuk konsumsi nasi sekitar 200 gram ya, Bu. Ya. Untuk ayam gorengnya, Bu, Ibu mengkonsumsi ayam bagian apa ya, Bu? Oh, bagian dada. Saya makan ayam bagian dada. Apakah ayamnya sebesar di gambar ini, Bu, bagian dadanya? Yang itu Bu, yang gambar B ya, dadanya tuh. Ya, baik, Ibu. Berarti ayamnya kurang lebih 50 gram ya, Bu. Ya. Lalu untuk tempe gorengnya, Ibu mengkonsumsi berapa potong ya, Bu? Satu potong saja. Satu potong saja, tapi dia agak tebal. Baik, Ibu. Untuk ukurannya yang mendekati di gambar ini kira-kira yang mana ya, Bu? Yang B. Oh, baik, Ibu. Untuk tempe gorengnya berarti beratnya itu sekitar 50 gram ya, Bu. Iya, Nah, betul. kemudian Ibu ada mengkonsumsi sayur, yaitu tumis kangkung. Nah, dari gambar ini Ibu mengkonsumsi seberapa banyak ya, Bu? Tumis kangkung ya. Iya, Ibu. Boleh saya lihat gambarnya? Ya, baik. Sebentar ya, Bu. Ya, ini, Bu. Oke. Saya makan 1 piring itu kayak yang di gambar B itu tuh kurang lebih saya makan segitu. Baik, Ibu. Untuk tumis kangkungnya berarti kira-kira 100 gram ya, Bu. Oke. Kemudian Ibu ada mengkonsumsi air putih setelah makan. Nah, air putihnya ini Hmm. berapa gelas ya, Bu? 1 gelas yang merah tadi. Oh, baik, Ibu. Nah, berarti Ibu mengkonsumsi air sebanyak 320 mili ya, Bu. Nah, Iya, setelah 320. itu di jam 1 Ibu ada mengkonsumsi jus mangga. Untuk ukuran jus mangga, gelasnya ini yang mana ya, Bu? Sama yang tadi 320 mili yang Oh, merah yang ya. merah ini ya, Bu? Iya, betul. Ya, baik. Nah, pada saat pembuatan jusnya nih, Bu, Ibu Nanda ada menambahkan gula atau yang lainnya, Bu? Iya, saya tambahkan gula 1 sendok biar ada manis-manisnya dikit. Ya, baik, Ibu. Untuk pada gambar ini kira-kira ukuran sendok yang Ibu gunakan yang mana ya, Bu? Itu Bu, yang tengah. Baik, Ibu. Apakah yang C, Bu? Yang C, ya betul. Baik, Ibu. Berarti untuk jus mangganya sebanyak 320 mili ini sudah ditambahkan dengan gula 20 gram ya, Bu? Betul. Ya, baik. Lalu di jam 4 sore Ibu Nanda ini membeli kebab yang beef cheese ya, Bu. Kira-kira Mm-mm. kira-kira itu seberapa banyak ya, Bu? Kemudian ada apa aja sih di dalam kebab itu? Ataukah terdapat daging-dagingan serta sayur-sayuran? Bisa Ibu deskripsikan, Bu? Kalau untuk ukuran kebabnya sendiri yang besar ya, yang karena saya belinya yang jumbo. Nah, sementara untuk isinya itu dominan daging. Terus ada biasalah ya Bu, kebab itu ada sayur-sayurnya kayak timun dan lettuce-nya. Kemudian kira-kira untuk berat seluruhnya 150-an ada kayaknya. Baik, Ibu. Kemudian untuk minuman hazelnut chocobobanya, Bu. Nah, itu kira-kira Waduh, seberapa banyak ya, Bu? saya sih kemarin yang small Bu. Baik, Ibu. Berarti kira-kira sebanyak 500 mili ya, Bu? Oh, kurang lebih. Ya, selanjutnya untuk makan malam, Ibu, di jam 7 Bu Nanda ada mengkonsumsi nasi. Nah, nasinya ini seberapa banyak ya, Bu?
Sama Bu, masih dengan 4 centong nasi, sama seperti tadi siang ukurannya. Baik Bu. Nah, dari Gambar ini yang B Bu, sama kayak yang tadi. Ya, baik Ibu. Berarti berat nasinya ini sebanyak 200 gram ya Bu? Iya. Lalu bebek gorengnya itu berapa potong ya Bu? Satu potong bagian dada besar, kayaknya kurang lebih 100 gram ada tuh Bu. Oh baik Ibu, berarti bebeknya ini 100 gram ya Bu? Kemudian untuk tahu gorengnya itu Ibu konsumsi berapa potong ya Bu? Satu potong, tebal juga. Yang B. Baik Ya, Ibu. yang B. Iya baik Ibu. Untuk tahu gorengnya berarti beratnya 50 gram ya Bu? Lalu untuk lalapannya itu ada apa aja ya Bu? Kalau lalapan ya seperti biasa aja ya, biasanya timun, kol, sama daun kemangi. Nah, untuk timunnya ini Bu, ukuran yang mendekati yang seperti di gambar ini yang mana ya Bu? Ini yang B Bu, berat timunnya sekitar segitu kurang lebih ya. Kalau kol sama daun kemanginya sama Bu, sekitar segituan juga lah kurang lebih. Baik Ibu, berarti untuk total lalapannya 45 gram ya Bu. Setelah Ya. itu Ibu mengkonsumsi jus naga. Nah, untuk jus naganya ini kira-kira seberapa banyak ya Bu? Sama seperti jus mangga tadi, kurang lebih 1 gelas merah. Oh, baik Ibu. Nah, untuk pembuatan jus naganya ini, apakah Ibu ada menambahkan gula dan lain-lainnya, Bu? Iya, saya biasa tambahkan gula selalu 1 sendok ya, karena saya lebih suka agak manis. Baik, pada gambar ini kira-kira ukuran sendok yang Ibu gunakan yang mana ya, Bu? Yang tengahnya, Gi, sama. Oh, baik Ibu. Nah, jus naga yang Bu Nanda konsumsi berarti ukurannya 320 ml ya Bu, dengan campuran gula sebanyak 20 gram ya Bu. Selanjutnya jam 10 malam itu Ibu mengkonsumsi Indomie dan telur. Kira-kira untuk Indominya itu seberapa banyak ya Bu? 1 bungkus aja Bu, jangan banyak-banyak. Dari gambar ini kira-kira yang mana ya Bu? Mana tuh? Bentar ya Bu. Ah, itu Bu tuh yang B 1 piring, biar kenyang Bu. Baik Ibu. Untuk berat Indominya berarti 1 piring itu 100 gram ya Bu. Nah, kalau untuk telurnya itu berapa banyak ya Bu? Dan proses pengolahannya itu atau pemasakannya itu bagaimana Bu? Waduh, cukup lengkap ya ini. Kalau untuk telurnya itu 1 butir, biasanya saya lebih suka telur tuh diceplok Bu, gitu. Oh, baik Ibu. Nah, itu Bu, telur ceplok yang di sebelah kanan atas. Baik Ibu, untuk berat telurnya berarti sekitar 60 gram ya Bu? Iya, betul. Baik Ibu. Baik Bu. Nah, sesi food recall ini sudah selesai ya Bu. Sekarang saya akan ulangi lagi makanan yang Ibu Nanda konsumsi dalam 1 hari kemarin ya Bu. Pada pagi hari, Bu Nanda ini minum air putih 320 ml. Lalu sarapan mengkonsumsi nasi sebanyak 100 gram dengan ikan teri balado 40 gram, tahu goreng 50 gram, tumis tauge 30 gram, dan air putih 320 ml. Untuk makan selingan pagi di jam 8, Bu Nanda ada mengkonsumsi risol isi sayuran, serta bakwan yang beratnya sama yaitu 50 gram. Nah, teh manisnya ini Ibu mengkonsumsi sebanyak 185 ml. Kemudian di jam 10 itu Bu Nanda ada mengkonsumsi beng-beng 2 bungkus, wafer nabati 1 bungkus yang harga 3.000. Dan teh pucuknya itu Ibu bisa menghabiskan 1 botol. Lalu untuk makan siangnya pada pukul 12 siang, Ibu Nanda ini mengkonsumsi nasi 200 gram, ayam goreng 50 gram, serta tempe goreng 50 gram. Dan juga ada sayurannya yaitu tumis kangkung sebesar 100 gram. Untuk air putihnya pada makan siang Bu Nanda menghabiskan 320 ml. Kemudian di jam 1 siang Ibu Nanda juga ada mengkonsumsi jus mangga sebanyak 320 ml yang ditambahkan dengan gula 20 gram. Kemudian setelah itu Ibu mengkonsumsi di selingan sore
pada pukul 4 sore, yaitu eh, mengkonsumsi kebab sebanyak 150 gram. Dan untuk minumannya, Ibu minuman boba rasa hazelnut choco sebanyak 500 ml. Nah, pada jam 10 malam ini, Bu Nanda ada mengkonsumsi Indomie sebanyak 100 gram, serta telur ceplok itu 60 gram. Dan Bu Nanda setelah makan mie mengkonsumsi air putih sebanyak 320 mili. Apakah dari yang sudah saya jelaskan ada makanan yang terlewat, Bu? Sudah cukup, Bu, tidak ada yang terlewat. Baik, apakah Ibu mengkonsumsi suplemen-suplemen tambahan, Bu, saat ini? Oh, enggak ada. Apakah Ibu di rumah itu ada melakukan aktivitas fisik, Bu, seperti olahraga, jogging, atau yang lain-lainnya, Bu? Aduh, kalau untuk olahraga saya jarang ya, Bu, karena memang sudah capek duluan ya untuk pulang kerja itu udah capek, ditambah lagi kemauan juga untuk olahraga tuh masih kurang. Jadi untuk melakukan olahraga itu 2 kali dalam sebulan lah kurang lebih. Saya suka jalan santai 15-20 menit di hari Minggu sama anak dan suami seperti itu. Baik, Ibu. Olahraga bersama keluarga lebih terasa semangat ya, Bu? Ya, begitulah kurang lebih, Bu. Baik, Ibu. Mohon maaf sebelumnya, Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu berasal dari mana ya, Bu? Oh, saya asli orang Medan, Bu, tapi saya udah lama sih tinggal di Jakarta. Baik, Ibu. Sekarang Ibu tinggal bersama keluarga atau bagaimana ya, Bu? Iya dong, saya tinggal sama anak, sama suami saya di sini. Baik, Ibu. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, ketika 10 tahun yang lalu, Ibu ini mengetahui bahwa Ibu didiagnosa menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, bagaimana sih, Bu, perasaannya ketika tahu? Oh, waktu itu sih ya jelas ya, awalnya pasti kaget ya, karena ketika saya tahu penyebab utamanya itu adalah faktor konsumsi pola makan, saya sih nggak heran karena sejak lama memang saya konsumsi makan saya tuh nggak bisa tahan gitu, apalagi kalau yang manis-manis ya, karena tadi kan saya jelaskan bahwa saya lebih suka agak manis gitu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Jangan khawatir ya, Bu. Mudah-mudahan dengan konseling gizi ini serta disertai juga dengan pengobatan dokter, diabetes mellitus Ibu dapat ditangani dan diatasi dengan baik-baik ya, Bu. Serta gejala-gejala yang Ibu alami akan berkurang sehingga aktivitas sehari-hari Ibu ini bisa dijalankan seperti biasa ya, Bu. Amin. Ya Bu, saya juga sangat berharap nih penyakit ini dapat disembuhkan sesegera mungkin. Jadi saya juga lebih leluasa beraktivitas seperti itu. Baik, Ibu. Nah, kita juga berusaha bersama-sama ya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu Nanda ada alergi makanan tidak, Bu? Sejauh ini sih tidak ada ya Bu, saya tidak punya alergi makanan apa-apa. Baik, jika begitu, saya akan menghitung terlebih dahulu ya, Bu, total energi dari asupan makanan Ibu Nanda yang dikonsumsi kemarin. Mohon untuk ketersediaan waktunya ya, Bu, sambil menunggu saya menghitung kebutuhan gizi Ibu Nanda dan melengkapi datanya. Ini saya ada leaflet mengenai diabetes mellitus. Nah, Ibu bisa membaca terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Ibu. Baik Ibu, saya sudah baca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin dari isi leaflet mengenai penyakit diabetes mellitus ini ya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik, Bu, untuk pada leaflet ini di sini ada dijelaskan bahwa diabetes mellitus ini diberikan kepada pasien dengan kadar gula darah yang di atas 200. Nah, kemudian diabetes ini juga merupakan penyakit kencing manis ya, Bu.
Nah, merupakan suatu karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Nah, pada leaflet ini Bu juga bisa Ibu dapatkan bahan makanan yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, kemudian ada sayuran, buah-buahan, minuman, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga di leaflet ini Ibu ada tips suksesnya nih Bu untuk menjalankan dietnya, seperti menjalankan diet dengan penuh kesadaran dan kepatuhan. Kemudian ada hindari stres karena stres ini dapat memicu kenaikan kadar gula darah, Bu. Nah, kemudian Ibu juga bisa melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik secara teratur, Bu. Bisa 3-5 kali seminggu dengan durasi minimal 30 menit. Nah, yang keempat itu ada penggunaan gula murni atau yang masih diperbolehkan dalam jumlah sedikit sebagai bumbu. Nah, untuk tujuan dietnya ini, Bu, yang pertama itu Ibu akan mencapai dan mempertahankan kadar gula darah yang mendekati normal. Kemudian mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Yang ketiga itu ada mencegah terjadinya komplikasi. Dan yang terakhir tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, di sini di leaflet ini juga Ibu akan mendapatkan prinsip diet yang baik. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bu, setelah saya menghitung nih Bu dari kandungan gizi pada pola makan yang sudah Ibu sampaikan tadi, berdasarkan perhitungan ini didapatkan total asupan Bu Nanda itu dalam sehari sebesar 3.400 kalori ya Bu. Oh gitu ya, jadi itu termasuk lebih atau kurang ya? Termasuk lebih ya Bu, karena kebutuhan Bu Nanda ini sebesar 1.739,7 kilokalori Bu. Gitu ya, berarti masih jauh banget ya di atas normal. Iya Ibu. Nah, jadi setelah kita berbincang-bincang mengenai riwayat makan dari Bu Nanda, kemudian recall Bu Nanda, di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit mengenai status gizi. Nah, berdasarkan berat badan menurut tinggi badan, status gizi Ibu Nanda ini termasuk obesitas ya Bu atau berlebih. Oh iya. Kemudian dari berdasarkan keluhan yang Ibu ceritakan, ada beberapa hal yang kemungkinan mengarahkan Ibu kepada diagnosis diabetes mellitus, yaitu ditandai dengan merasa lemas, pusing, serta merasa sering ngantuk terus-menerus. Apalagi ketika kita sudah makan, biasanya kurang lebih 30 menit setelah kita makan, di situ kadar gula darah baru meningkat. Nah, selanjutnya dengan pola konsumsi Bu Nanda yang berlebih ini juga serta hasil laboratorium kadar gula darah Ibu yang terus-menerus tinggi. Jadi, dari cerita Ibu bisa saya simpulkan bahwa Ibu ini masih kurang informasi terkait penyakit diabetes mellitus yang diderita Ibu sekarang, serta asupan makan yang harus dibatasi ketika menderita penyakit ini ya Bu, terutama dari pemilihan karbohidrat dan penggunaan gulanya Bu. Begitu ya. Jadi gimana dong ya Bu? Jadi apa yang harus saya lakukan supaya penyakit ini tuh tidak semakin parah gitu? Ya, baik Ibu. Tapi Ibu Nanda di sini tidak perlu khawatir ya, Bu. Saya ada contoh menu diet yang bisa Ibu terapkan sehari-hari. Saya akan memberikan Ibu diet diabetes mellitus tipe 2 ya, Bu. Oke. Ya, Ibu. Untuk di leaflet ini ada contoh menu seharinya. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Ya, Ibu. Ini kita jalankan perlahan-perlahan saja ya, Bu. Ibu juga harus bisa memperhatikan jadwal makan Ibu sehingga pola makan Ibu bisa teratur lagi. Kemudian Ibu lebih baik lagi untuk memilih jenis karbohidrat gitu. Diutamakan karbohidrat kompleks ya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Ibu sudah paham tentang menu diet yang saya jelaskan? Ya, kurang lebih paham ya. Ya, baik. Di sini saya juga akan
menampilkan nih Bu, karena saya memiliki daftar penukar bahan makanan yang bisa digunakan sebagai acuan Ibu dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Nah, ya, boleh, silakan. Ya, baik Ibu, di sini yang pertama itu ada di golongan 5 Ibu ada buah dan gula. Jadi untuk mangga ini satu penukarnya itu 100 gram Ibu atau setengah gelas. Nah, ada buahnya, nangka dan lain-lain segala macam. Dan untuk susu juga di sini ada penyajian satu takarnya ya Bu, seperti susu skim itu 200 gram atau setara dengan satu gelas. Begitu juga dengan bahan-bahan makanan yang lainnya. Oke, baik Ibu, seperti itu ya Bu ya. Baik, Ibu. Ini nanti daftar penukarannya atau leafletnya ini boleh dibawa pulang supaya saya ada pedoman juga untuk saya ya dalam memilih ataupun mengukur bahan makanan yang boleh dikonsumsi. Itu boleh dibawa pulang? Boleh Ibu, leafletnya juga boleh dibawa pulang ya Bu untuk pedoman Ibu di rumah. Saya harap Ibu dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang sudah kita bicarakan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Ibu Nanda semangat terus ya Bu dalam menjalankan dietnya. Semoga Ibu Nanda cepat pulih. Ya, baik Ibu, terima kasih ya Bu ya untuk penjelasannya semuanya ya. Semoga saya juga bisa konsisten ya menjalankan diet ini. Baik Ibu, ini untuk leaflet dan kertas DBMP-nya Bu. Oke. Ya baik. Sekarang saya minta ketersediaan Ibu Nanda ya. Apakah Bu Nanda dapat menjelaskan kembali informasi yang sudah Ibu dapat dan Ibu pahami dari konseling gizi hari ini? Ya, bisa ya Bu, sedikit-sedikit ya. Kurang lebih saya jadi paham sejauh ini. Jadi bahwa memang saya ini sudah menderita penyakit diabetes mellitus, yang mana artinya adalah penyakit kencing manis juga yang disebabkan oleh pola makan ya, pola makan yang tidak terkontrol. Jadi oleh sebab itu saya harus menjalankan diet yang tepat untuk mengontrol berat badan sehingga penyakit diabetes ini tidak menjadi lebih parah atau setidaknya bertahan untuk saat ini atau berharap bisa lebih baik gitu. Betul? Baik Ibu, tepat sekali Ibu. Nah, baik Ibu, jika begitu Ibu sudah mulai paham ya dengan dietnya. Saya harap kembali Ibu Nanda senantiasa bisa mengikuti anjuran diet yang telah dianjurkan ya Bu. Ya, siap Bu. Baik Ibu, untuk sesi konseling ini apakah ada yang Ibu tanyakan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup ya, semua sudah cukup jelas, sudah lengkap juga. Jadi terima kasih untuk penjelasannya, saya sudah paham. Baik Ibu, ses konseling gizi hari ini sudah selesai. Konseling selanjutnya kita rencanakan 2 minggu kemudian ya Bu. Oke, baik, bisa Bu. Ya, sampai bertemu di 2 minggu ke depan ya Bu. Jika ada informasi yang Ibu Nanda ingin tanyakan kepada saya, ini saya berikan nomor telepon saya ya Bu. Oh iya boleh, terima kasih sebelumnya. Ya, Bu Nanda bisa langsung menghubungi saya pada jam kerja ya Bu. Oke. Sekian konseling gizi kita pada hari ini. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Bu. Ya Bu, sama-sama ya Bu. Saya juga terima kasih banyak. Semoga Ibu juga sehat selalu. Ya saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya. Baik Ibu, terima kasih kembali Bu Nanda. Hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih. Saya pamit ya Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu.